Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1671. Pada saat ini, Yahiko sedang duduk di mobilnya dan marah-marah tanpa henti. Dia telah tumbuh begitu besar, dan dia tidak pernah dipermalukan seperti sekarang ini. Patriark keluarga Ito yang berjanji begitu dipermalukan oleh seorang pria muda dari Tiongkok. Bahkan pengawalnya dikalahkan. $4,5 miliar masuk ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Dan pria bermarga Wade itu tidak ingin mengembalikan uangnya. Itu $4,5 miliar. Jumlah itu setara dengan hampir 30 miliar RMB. Jumlah uang ini adalah jumlah yang sangat besar. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, tidak mungkin menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan begitu banyak uang tanpa alasan. Oleh karena itu, Ito Yahiko menyeringai dan marah-marah. Jika saya tidak membalas dendam ini, saya bersumpah saya tidak akan menjadi laki-laki. Saya tidak hanya akan mendapatkan $4,5 miliar AS saya kembali, tetapi saya juga akan membiarkan anak ini mati di Jepang. Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, Tuan Ketua, Tuan Wade ini sangat kuat. Anda tidak boleh gegabah melawannya. Sial, Yahiko mengangkat tangannya dan menamparkan Hiroshi. Dan dengan menggambar dia menggambar 5 sidik jari merah di wajahnya. Dan berteriak dengan marah. Apakah kamu menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise saya? Apa menurutmu aku, Yahiko, tidak bisa menangani pria Cina berusia 20-an? Hiroshi Tanaka menutupi wajahnya dan berkata dengan sedikit gugup dan beberapa keluhan. Tuan Ketua, Tuan Wade sangat kuat dan bertindak sangat santai. Yamamoto Kazuki hanya mengucapkan kata-kata bajingan dari Asia Timur di depannya. Dia langsung menjadi cacat. Jika Anda benar-benar berniat membunuh, tidak ada jaminan apa yang akan dia lakukan. Jadi bahkan jika Anda memukul saya akan mengingatkan Anda dari lubuk hati saya. Jangan main-main pada pria ini. Ekspresi Yahiko sangat jelek. Dia mengenal Hiroshi Tanaka. Anak ini setia pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia diminta untuk memotong perut di tempat, dia tidak akan ragu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Hiroshi pasti berasal dari lubuk hatinya. Memikirkan hal ini, Ito Yahiko berpikir, mungkinkah anak itu benar-benar begitu kuat? Meski begitu kuat, Tanaka Hiroshi merasa bahwa patriark keluarga Ito saya yang berpotensi bahkan tidak bisa memprovokasi dia. Ito Yahiko mengerutkan kening dan bertanya pada Hiroshi, kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Saya tidak bisa memberi $4,5 miliar hanya dengan cuma-cuma, kan? Itu benar-benar tidak mungkin, Hiroshi berkata. Tuan Ketua, $4,5 miliar AS yang kita bayarkan ke Kobayashi Pharmaceuticals dikirim melalui rekening publik Ito Corporation. Bank memiliki catatan pengiriman uang yang jelas, dan Kobayashi Pharma tidak mau memberikan saham yang sesuai dengan $4,5 miliar AS. Kita dapat menuntut sepenuhnya melalui pengadilan untuk meminta Kobayashi Pharmaceutical mengembalikan semua $4,5 miliar AS secara penuh. Kita pasti akan memenangkan gugatan semacam ini. Gugatan. Ekspresi Yahiko sangat menekankan. Anda meminta saya Yahiko untuk mengajukan gugatan padanya. Pergi ke pengadilan dan menangis dan mengeluh bahwa anak ini mengambil uang saya dan tidak akan membayarnya kembali. Hiroshi berkata dengan serius. Tuan Ketua, ini adalah cara teraman dan dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Mustahil. Wajah Ito Yahiko membiru dan dia marah. Jika dunia luar tahu bahwa seorang pemuda Cina biasa berani membawa uang saya $4,5 miliar AS dan tidak membayar saya kembali. Dan saya tidak punya cara untuk membuatnya mengembalikan uang itu. Dan saya tidak punya pilihan selain pergi ke pengadilan untuk meminta bantuan. Jadi di mana wajah saya? Di mana wajah seluruh keluarga itu? Dengan presiden ini, orang lain tidak akan menghormati saya lagi. Karena dunia bawah tanah legal di pemerintahan Jepang, banyak keluarga dan kelompok keuangan Jepang akan terlibat dalam industri bawah tanah dan bahkan mengembangkan kekuatan bawah tanah mereka sendiri. Bab 1672. Keluarga Ito tidak hanya konglomerat top di Jepang,
tetapi juga kekuatan top di dunia bawah tanah Jepang. Ada 3 organisasi bawah tanah paling kuat di Jepang. Yamaguchi Gumi menempati urutan pertama, dan keluarga Ito menempati urutan kedua. Dunia bawah tanah adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Untuk bertahan hidup di dunia ini, yang terpenting adalah tetap kuat. Bagi orang-orang di dunia bawah tanah, terkadang bukan hati mereka yang kejam, namun hukum berkelanjutan yang memaksa mereka untuk menjadi kejam. Jika Anda selalu berpegang pada prinsip siapapun yang memukul Anda harus berani berjuang keras. Dan seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani memanggil Anda lagi. Tetapi jika Anda memukul sekali dan tidak memukul balik, tetapi menelan napas dan mengakui bahwa Anda tidak beruntung, maka mulai hari ini, semua orang di dunia ini dapat menyampaikan kepada Anda. Selain itu, untuk bertahan hidup di dunia ini, ada juga kriteria yang sangat penting, yaitu tidak ada kekuatan eksternal yang untuk menyelesaikan masalah. Jika seseorang di dunia bawah tanah Jepang pergi ke polisi dan pengadilan untuk meminta bantuan, maka orang ini akan segera dibenci dan ditolak oleh seluruh dunia bawah tanah. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang dikatakan Yahiko, dia tidak dapat mengambil jalan hukum untuk mendapatkan kembali 4,5 miliar dolar. Dia harus membiarkan Charlie jujur dan tidak terluka untuk mengembalikan uang itu ke rekening keluarga itu. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, hanya ada 2 solusi untuk masalah ini. Yang pertama, membiarkan orang bermarga Wade itu dengan jujur mengembalikan uang itu saya. Yang kedua adalah membunuh secara langsung. Hiroshi berkata dengan cemas, Tuan Ketua, saya khawatir Tuan Wade tidak akan menyetujui permintaan Anda. Ito Yahiko mendengus dingin. Tidak setuju. Jika dia tidak setuju, pilih rencana kedua dan bunuh dia. Meskipun Hiroshi Tanaka tidak tahu seberapa kuat Charlie, dia selalu merasa bahwa Charlie luar biasa. Selain itu, Charlie tidak hanya kuat, tetapi juga metode kuncinya tampaknya sangat kuat. Jika tidak, bagaimana Ichiro bisa memberikan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical? Oleh karena itu, dia merasa lebih baik bagi Yahiko untuk menghindari konflik dengan Charlie sebanyak mungkin. Atau kemungkinan besar akan menyebabkan masalah besar. Jadi, dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Ketua, saya pikir Anda tidak perlu khawatir tentang 4,5 miliar dolar AS Kobayashi Pharmaceutical sekarang. Uang itu pasti tidak akan lari. Ini hanya waktu saja, cepat atau lambat. Anda jangan lupa, orang-orang dari keluarga Schultz di East Cliff, Tiongkok akan segera tiba dalam 2 hari. Ito Yahiko mengerutkan kening dan bertanya, apakah keluarga Schultz mengatakan hari apa mereka akan datang? Tidak, Hiroshi menjawab. Mereka bilang mereka akan datang ke sini kapan saja. Lagi pula, mereka menggunakan jet pribadi, jadi bisa terbang kapanpun mereka mau. Setelah mengatakan itu, Hiroshi membujuk lagi, Tuan Ketua, kesempatan keluarga Schultz ini tidak hanya disaksikan oleh keluarga kita. Keluarga Takahashi juga mengincar mereka. Saya mendengar keluarga Schultz datang ke sini kali ini. Sebenarnya, mereka ingin berada di antara kita dan keluarga Takahashi. Pilih salah satu untuk menjadi rekanan mereka. Saat ini, Anda tidak boleh membuat pemborosan. Ito Yahiko menggertakkan giginya dan mengangguk, dan memerintahkan, jika itu terjadi, maka aku akan menghadapi anak dengan nama keluarga Wade itu nanti, dan mengawasinya. Jika dia tidak meninggalkan Jepang selama beberapa hari, maka aku akan meninggalkannya sendirian untuk saat ini. Selesaikan kerjasama dengan keluarga Schultz terlebih dahulu. Bab 1673. Memikirkan kerjasama keluarga Schultz. Ekspresi Ito Yahiko tampak sedikit melankolis. Duduk di dalam mobil, dia menghela napas panjang dan berkata dengan emosi, Hiroshi, dalam 10 tahun terakhir, perkembangan ekonomi Jepang kita relatif tertinggal. Sehingga kekuatan beberapa keluarga papan atas, termasuk keluarga Ito kita, telah menyusut sampai batas tertentu. Dan tindak lanjutnya lemah. Hiroshi buru-buru bertanya, Tuan Ketua, kecepatan pembangunan Jepang memimpin dunia dalam dekade pasca perang. Mengapa tidak mampu menyeimbangkan dalam 10 tahun terakhir? Ito Yahiko berkata dengan menyesal.
Ada banyak alasan keterlambatan dalam pembangunan ekonomi ini. Pertama, karena sumber daya dan tanah lokal Jepang selalu sangat langka. Kedua, karena Jepang tidak memiliki banyak inovasi baru di bidang teknologi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Yahiko terus menghela nafas dengan emosi. Lihat, banyak perusahaan Jepang lokal yang dominan di berbagai bidang lebih dari 10 tahun yang lalu secara bertahap kehilangan keunggulan aslinya di tahun-tahun ini. Lihatlah perusahaan-perusahaan sebelumnya seperti Sony, Panasonic, Hitachi dan Toshiba, yang semuanya terkenal di seluruh dunia. Saat itu, TV berwarna Sony adalah yang terbaik di dunia dan dijual di seluruh dunia. Ponsel Sony Ericsson juga peralatan rumah tangga Panasonic dan Hitachi yang terkenal di dunia. Semikonduktor Toshiba adalah eksistensi tingkat atas di dunia. Tetapi sekarang, semuanya secara bertahap menghilang. Sebagian besar TV dunia diproduksi di China, yang murah, terjangkau, dan hemat biaya. Ponsel dunia terbagi dua menjadi bagian. Apple di Amerika Serikat menempati sebagian besar. Dan sisanya adalah Huawei China, Xiaomi, Vivo dan Oppo. Ada apa dengan ponsel Jepang? Apalagi Samsung di Korea Selatan tidak lagi cemerlang, dan sudah lama dekaden. Hiroshi tidak bisa menahan perasaan canggung Tuan Ketua. Anda benar. Jepang memang benar-benar kehilangan banyak keunggulan tradisional, terutama dalam produk elektronik. Ito Yahiko menghela nafas. Lebih dari produk elektronik. Selain itu, industri baja Jepang pernah menjadi yang teratas di dunia. Baja khusus kita, bahkan orang Amerika harus melihat ke atas. Tetapi karena Kobe Steel terkena skandal penipuan jangka panjang, akhirnya anjlok. Awalnya, teknologi Shinkansen Jepang adalah teknologi terdepan di dunia. Kita yang menemukan teknologi kereta api berketinggian tinggi, dan kekuatan kita tidak dapat ditandingi di dunia. Tetapi siapa yang mengira bahwa kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok akan datang kemudian? Sehingga teknologi rel kecepatan tinggi Jepang, dan teknologi rel kecepatan tinggi Jerman dan Prancis, semuanya turun ke peringkat kedua di dunia. Shinkansen Jepang juga telah kehilangan banyak pasar luar negeri. Hiroshi Tanaka juga terus mendesah. Keluarga Ito memiliki proporsi saham di perusahaan yang Anda sebutkan tadi. Mereka merosot. Dan aset kita pun menyusut. Ini memang masalah yang sangat serius. Ito Yahiko membenci besi dan berkata, tidak hanya itu, tetapi yang paling penting adalah anak muda kita di Jepang sangat kekurangan kreativitas secara keseluruhan. Lihatlah Tiongkok selama bertahun-tahun. Sejumlah besar perusahaan berbasis internet kelas dunia telah lahir. Seperti Tencent, Alibaba, Tutiao, JD.com dan Pindoroti. Serta drone DJI yang menyumbang lebih dari 70% pasar drone dunia. Sebaliknya, Jepang, tidak pernah ada perusahaan berbasis internet yang berpengaruh pada kelahiran tahun-tahun ini. Jika kita terus berkembang seperti ini, kita akan kehilangan semua keuntungan. Hiroshi mengangguk. Sebaliknya, keluarga terbaik di Tiongkok, dengan perkembangan dan kemajuan berkelanjutan dari semua lapisan masyarakat di Tiongkok, kekayaan dan pengaruh mereka juga meningkat. Mereka sekarang memiliki kemampuan untuk secara langsung menantang Eropa dan Amerika Serikat. Apalagi menghadapi perusahaan Jepang. Itu dia, Ito Yahiko berkata dengan sedih. Sebelumnya, mereka masih mengejar kita. Tapi dalam sekejap mata, mereka mengikuti kita dan mengejar Amerika Serikat. Kita ditinggalkan oleh mereka. Setelah bersinggungan, sekarang kita harus membuat terobosan dalam bisnis. Kita jangan hanya menyenangkan perusahaan Cina. Seperti kata pepatah, roda terus berputar. Kadang di bawah kadang di atas. Berbicara tentang ini, Yahiko berkata dengan serius. Karena kita mengalami stagnasi. Dan Tiongkok berkembang pesat. Jadi kita harus terikat erat dengan keluarga papan atas Tiongkok sekarang. Kerja sama keluarga Schultz kali ini tepat. Bagi kita, itu sangat penting dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Tanaka Hiroshi mengangguk buru-buru dan berkata, yakinlah, Ketua, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Perekonomian Jepang telah berhenti dalam beberapa tahun terakhir. Bab 1674. Keluarga Ito, sebagai konglomerat top Jepang, terus melemah. Dengan kebingungan yang sama seperti mereka,
Ada keluarga besar lain di Jepang, keluarga Takahashi. Keduanya kini aktif mencari terobosan, sehingga mereka semua menggantungkan harapan mereka pada keluarga Tionghoa terbaik. Sebagai keluarga terbaik di Tiongkok, pengaruh keluarga Schultz telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dan dengan pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok, kekuatan keluarga Schultz juga melonjak. Fokus keluarga Schultz dalam beberapa tahun terakhir adalah mempertahankan dan mengkonsolidasikan pasar domestik. Setelah mengkonsolidasikan status keluarga nomor satu di dalam negeri, mereka harus mengalihkan perhatian mereka ke luar negeri dalam 2 tahun terakhir. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga dan konglomerat Jepang ingin melakukan kerjasama mendalam dengan keluarga Schultz. Dalam 10 tahun terakhir, perdagangan impor dan ekspor Tiongkok terus berkembang, permintaan pengiriman meningkat, dan kecepatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sangat cepat. Saat ini, Tiongkok menyumbangkan 7 dari 10 pelabuhan teratas dunia dalam hal throughput. Perdagangan global saat ini sangat bergantung pada pelayaran, dan sebagian besar minyak, menghasilkan besi, dan berbagai barang diangkut melalui laut. Misalnya, minyak di seluruh Asia Timur dan Tenggara hampir selalu diangkut dari Timur Tengah ke pelabuhan dengan kapal tanker raksasa. Biji besi di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara juga bergantung pada sejumlah kapal besar barang raksasa yang diangkut dari Australia dan Brasil. Keluarga Schultz telah menjalankan bisnis pelabuhan selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki industri sendiri dan saham di pelabuhan domestik utama. Sekarang mereka bersiap untuk membangun perusahaan pelayaran terbesar di Asia dan membangun armada pelayaran terbesar di Asia, hanya untuk menjadi dapat berbagi sumber daya dengan pelabuhan domestik mereka. Untuk membangun armada pengiriman terbesar di Asia, keluarga Schultz tidak hanya berinvestasi besar-besaran, tetapi juga bersiap untuk bekerja sama secara mendalam dengan konsorsium dari Jepang dan Korea Selatan untuk memberi mereka bagian tertentu dan membiarkan mereka berpartisipasi secara mendalam. Alasan mereka ingin memenangkan konsorsium dari Jepang dan Korea Selatan terutama karena Jepang dan Korea Selatan adalah negara maju, dan permintaan pengiriman juga sangat besar. Apalagi pelabuhan Busan Korea Selatan, pelabuhan Tokyo Jepang, dan pelabuhan Yokohama, semua pelabuhan besar dan kuno di Asia. Jika keluarga Schultz juga dapat memegang sumber daya dari pelabuhan-pelabuhan ini di tangan mereka, pada saat itu, perusahaan pelayaran yang dipimpin oleh keluarga Schultz akan dapat mengendalikan jalur pelayaran seluruh Asia Timur sampai batas tertentu, dan keuntungan masa depan akan menjadi besar. Konsorsium dari Jepang dan Korea Selatan sangat gembira dengan berita ini. Mereka semua berharap untuk mencapai kerjasama dengan keluarga Schultz, dan kemudian naik kapal besar keluarga Schultz. Di Jepang sendiri, setidaknya ada keluarga dan konsorsium yang berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Schultz. Di antara mereka, yang terkuat adalah keluarga Ito dan keluarga Takahashi. Bab 1675. Pada suatu hari, Charlie memecat hampir setengah dari karyawan Kobayashi Pharmaceutical dengan cara yang merusak. Awalnya, orang-orang dari Kobayashi Pharma masih berpikir untuk melawan Charlie. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Charlie tidak merasa lembut sama sekali. Dia menembak mereka semua, tidak meninggalkan satupun. Kejadian ini menyebabkan gempa besar di komunitas bisnis Jepang. Pertama-tama, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Kobayashi Pharmaceutical, yang telah berkembang dengan sangat baik, akan mengubah kepemilikannya. Sekarang 90% saham telah dialihkan ke orang Tiongkok dan menjadi perusahaan Tiongkok. Kedua, tidak ada yang menyangka bahwa setelah Kobayashi Pharmaceutical menjadi perusahaan China, mereka memecat setengah dari karyawannya sekaligus. Di Jepang, selain kebangkrutan, sangat sedikit perusahaan yang akan memecat begitu banyak orang secara tiba-tiba. Terutama perusahaan manufaktur seperti Kobayashi Pharmaceutical dengan hampir 10.000 karyawan. Jika memecat setengahnya sekaligus, itu berarti 4 atau 5.000 orang dipecat. Apalagi, karyawan kecuali di posisi produksi, posisi R&D, promosi dan penjualan semuanya dihentikan. Metode operasi ini membuat semua orang merasa luar biasa. Dalam pandangan mereka, metode PHK ini sama dengan membuang aset yang berharga. Tapi Charlie tidak peduli.
Yang dia butuhkan bukanlah merek Kobayashi Pharmaceutical, bukan pula reputasi dan paten Kobayashi Pharmaceutical. Yang dia butuhkan hanyalah lini produksi Kobayashi Pharmaceutical. Selama Kobayashi Pharmaceutical secara jujur memproduksi pil perut Jiuxuan untuk dirinya sesuai dengan kebutuhannya, itulah nilai terbesar dari Kobayashi Pharmaceutical pada tahap ini. Dan sisa karyawan Kobayashi Pharmaceutical yang belum dipecat, mereka semua bertanggung jawab atas lini produksi. Segera setelah itu, Charlie mengadakan pertemuan di Kobayashi Pharmaceutical dan menunjuk Liam sebagai manajer umum Kobayashi Pharmaceutical dan Ichiro sebagai wakil manajer umum. Pada saat yang sama, Charlie juga memberikan peringatan yang sangat jelas kepada para pemimpin lini produksi yang tersisa. Dengarkan. Anda yang bertanggung jawab atas lini produksi, jika Anda bekerja untuk saya dengan jujur, mendengarkan perintah saya, dan melakukan sesuai instruksi saya, maka Anda akan berkelanjutan, dan penghasilan Anda dapat terjamin sekaligus. Yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah, ikuti saya dengan patuh, dan saya akan menghasilkan penghasilan Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan mengatakan itu, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berteriak dengan tajam, tapi, jika ada di antara kalian yang berani bermain denganku atau melawanku, maka aku minta maaf. Aku akan segera mengeluarkan kalian dari Kobayashi Pharmaceuticals. Ketika orang-orang yang tinggal mendengar ini, mereka seperti anjing pembohong yang dijinakkan, dan sejujurnya tidak berani mengucapkan kata pun. Ketika banyak orang marah, semua orang ingin bertarung karena mereka merasa bahwa ketika semua orang bersatu, Charlie tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Dia pasti tidak ingin Kobayashi Pharmaceutical tiba-tiba lumpuh. Tapi apa yang tidak semua orang sangka adalah bahwa Charlie tidak bermain sesuai dengan rutinitas yang sama sekali. Sebelum semua orang bersatu dan melawannya, dia sudah mencapai setengah dari mereka. Ini segera menjerumuskan semua orang yang tergusur dan keluarga mereka ke dalam krisis ekonomi yang serius. Oleh karena itu, kelompok orang yang tersisa, mereka tidak berani melawan untuk mempertahankan pekerjaan ini. Dan untuk memastikan bahwa pendapatan mereka tidak lebih rendah dari sebelumnya. Itu untuk memastikan bahwa kehidupan keluarga mereka tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Sehingga mereka benar-benar tenang. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka masih memiliki ide konfrontasi yang sedikit pun? Jadi, sekelompok orang buru-buru menyatakan kesetiaan mereka dan memutuskan untuk terus bekerja untuk farmasi Kobayashi yang sudah menjadi milik Charlie. Bab 1676. Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Ichiro, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus bekerja sama dengan Liam. Menyesuaikan kembali semua rencana produksi farmasi Kobayashi, menghentikan semua produksi obat Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya, dan sepenuhnya beralih produksi menjadi pil perut Jiuxuan. Apakah kalian mengerti? Ichiro buru-buru mengungkapkan ketulusannya. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan bekerja sama dengan Tuan Weaver. Pada saat ini, Liam berkata kepada Charlie, Tuan Wade, kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceutical sangat kuat. Jika produksi pil perut Jiuxuan sepenuhnya dimulai, permintaan bahan baku akan menjadi sangat besar. Kita harus menyiapkan bahan baku terlebih dahulu. Jika bahan baku produksi tidak mencukupi, kapasitas produksi akan sangat terbatas. Charlie mengangguk dan berkata, saya akan menyelesaikan masalah bahan baku. Ketika dia mengatakan ini, yang Charlie pikirkan adalah Graham, kepala keluarga Quinton yang jauh di Aurus Hill. Keluarga Quinton memulai bisnis dengan mengandalkan bahan obat. Selain itu, Graham juga sangat dipercaya oleh Charlie. Jadi Charlie berencana untuk menyerahkan semua bisnis bahan baku dan bahan obat kepadanya. Kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Graham. Ketika panggilan terhubung, Graham sedang makan. Melihat bahwa itu adalah panggilan Charlie, dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, mengapa Anda menelepon saya? Charlie tersenyum dan bertanya, Tuan Quinton, ada yang ingin saya tanyakan. Graham berkata dengan hormat, Tuan Wade, tanyakan saja. Charlie berkata, berapa persediaan bahan obat tahunan di keluarga Quinton sekarang? Graham bermaksud dan berkata, tahun lalu,
keluarga Quinton mengirim lebih dari 200.000 ton berbagai bahan obat. Memasok lebih dari 30 perusahaan farmasi besar dan kecil di seluruh negeri. Charlie bersenandung dan bertanya lagi. Membantu kamu meminta 1 juta ton setahun. Graham berseru. 1 juta ton. Tuan Wade. 1 juta ton hampir sama dengan total keluaran bahan obat tanaman di 3 provinsi timur. Perusahaan dapat menghasilkan 7 atau 8 juta ton setahun. Charlie bertanya kepadanya. Lalu apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk memasok 1 juta ton per tahun? Graham berkata, Tuan Wade, semua bahan obat ada di tangan petani obat di seluruh negeri. Selama kita membelinya, 1 juta ton tidak masalah. Kuncinya adalah saya tidak punya saluran untuk mengirim begitu banyak bahan obat. Sebenarnya, secara pribadi, saya ingin menjual lebih banyak bahan obat setiap tahun. Tetapi kuncinya adalah menemukan pembeli yang cukup kuat. Charlie tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya telah mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Dalam waktu dekat, semua kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceutical akan melayani saya, dan saya berencana untuk terus memperluas lini produksi. Tahun ini, saya akan membutuhkan 1 juta ton bahan obat. Ini bukan masalah besar dengan berton-ton bahan obat, karena saya percaya kamu. Jika kamu tertarik bekerja sama dengan saya, maka saya akan memberi kamu semua pasokan pesanan untuk jutaan ton bahan obat ini. Begitu Graham mendengarnya, dia melompat kegirangan, berdiri dari kursi makan, dan bahkan tidak peduli untuk melemparkan peralatan makan dan sumpit. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade. Anda mengatakan yang sebenarnya. Charlie tersenyum ringan. Kapan aku, Charlie, berbohong padamu? Graham sangat gembira, sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkannya. Dia sangat bersemangat dan berpikir dalam hati. Jika Tuan Wade benar-benar dapat menerima 1 juta ton bahan obat dari keluarga Quinton setiap tahun, itu berarti volume bisnis keluarga Quinton akan langsung meningkat 5 kali lipat. Dengan cara ini, bukankah kekuatan keluarga Quinton akan meningkat pesat? Dan impian saya untuk merevitalisasi keluarga Quinton dapat diwujudkan dengan mudah. Pada saat ini, dia hampir menganggap Charlie sebagai orang tua yang dilahirkan kembali dari seluruh keluarga Quinton. Dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, karena Anda sangat mempertimbangkan saya dan bersedia mengajak saya, maka saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Jangan khawatir, tidak peduli berapa banyak bahan obat yang Anda inginkan, saya pasti akan mendapatkannya. Tidak peduli berapa banyak aku bekerja keras, aku pasti akan memberikan kualitas terbaik dan harga terendah. Bab 1677. Setelah Graham menutup telepon, Aurora, yang berada di dekatnya, buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, apa yang Tuan Wade katakan tadi? Graham, yang masih dalam keadaan bersemangat dan tidak bisa melepaskan diri, membutuhkan waktu sekitar beberapa detik untuk pulih, dan berkata dengan penuh semangat, Aurora, keluarga Quinton kita akan mendapatkan peluang besar. Aurora bertanya dengan heran, Ayah, kesempatan besar apa? Graham sangat gembira sehingga dia bahkan terjadi ketika dia berbicara, dan berkata, ini, Tuan Wade. Tuan Wade mencaplok Kobayashi Pharmaceutical Jepang, dan berkata bahwa keluarga Quinton akan menjadi pemasok bahan mentah dan bahan obat, dan permintaan tahunan hampir 1 juta ton. Ya Tuhan, Aurora berseru dengan takjub, 1 juta ton. Keluarga kita hanya memiliki persediaan sekitar 200.000 ton setahun, kan? Ya, Graham berkata dengan penuh semangat. Tuan Wade meminta kami menyediakan 1 juta ton per tahun. Pendapatan keluarga Quinton akan langsung berlipat ganda. Bukankah ini peluang bagus? Aurora mengangguk lagi dan berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Wade benar-benar menjaga keluarga kita dengan baik. Dia memikirkan kita dalam segala hal. Dia telah banyak membantu kami, dan saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikannya. Graham juga menyetujuinya dan berkata, Tuan Wade adalah orang tua yang dilahirkan kembali dari keluarga Quinton kita. Apakah keluarga Quinton dapat bangkit di masa depan sepenuhnya bergantung pada Tuan Wade? Setelah dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Aurora dan menghela nafas. Aurora, Tuan Wade benar.
Keluarga kita memiliki kebaikan yang begitu besar, dan dia akan selalu menjagamu seperti ini. Kamu harus cepat. Apa maksud ayah Aurora dengan kata-kata ini? Mengetahui bahwa dia mengusulkannya untuk penutupan, dia sebenarnya ingin Aurora membuat kemajuan besar dengan Tuan Wade sebelumnya. Dia segera berkata dengan malu-malu, "Ayah, banyak hal di luar kendaliku. Bagaimanapun, Tuan Wade adalah pria yang sudah menikah. Meskipun saya menyukainya, kemampuanku masih belum sesuai dengan keinginanku." Graham mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aurora, begini saja. Kamu yang bertanggung jawab untuk urusan memasok bahan obat ke Tuan Wade. Bagaimanapun, kamu akan lulus musim panas ini, dan kamu harus segera magang. Jadi layani saja pesanan Tuan Wade dengan sepenuh hati. Dengan cara ini, kamu akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergaul dengan Tuan Wade." Aurora berpikir sejenak, lalu segera mengangguk. "Baik ayah. Seperti itu Nanako. Dia sudah menjadi senior tahun ini. Pada dasarnya tidak ada kelas di semester berikutnya di tahun senior. Setelah akhir tahun, mereka memasuki masa magang. Pada saat itu, hampir semua siswa senior akan menemukan unit kerja untuk memulai magang mereka, tidak kecuali Aurora. Apa yang dia pelajari di Aurus Hill College of Finance and Economics adalah keuangan dan manajemen, dan kebetulan cocok untuk bekerja sama dengan Charlie. Memikirkan hal ini, Aurora tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Dia sendiri selalu melankolis karena tidak memiliki kesempatan untuk sering bergaul dengan Charlie. Jika dia memiliki pekerjaan untuk terhubung dengan Charlie di masa depan, itu berarti dia akan sering memiliki kesempatan untuk melihat Charlie. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat tiba-tiba. Tokyo, Jepang saat ini. Setelah Charlie membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, satu-satunya eksekutif Kobayashi Pharmaceutical yang tersisa, jujur seperti domba. Ichiro juga bekerja sama dengan Paul untuk menyelesaikan transfer dan perubahan saham Kobayashi Pharmaceutical di Departemen Komersial Lokal di Tokyo. Bab 1678. Saat ini, 90% saham Kobayashi Pharmaceutical dimiliki oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Karena pekerjaan produksi berikutnya dari Kobayashi Pharmaceutical sangat penting, Charlie tidak dapat meninggalkan Tokyo untuk saat ini. Dia ingin memastikan bahwa semua lini produksi Kobayashi Pharmaceutical berhasil mengkonversi ke pil perut Jiuxuan sebelum meninggalkan Jepang. Oleh karena itu, lini produksi pertama yang menyelesaikan pekerjaan konversi adalah jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Charlie meminta Liam untuk menginventarisasi dan melikuidasi semua bahan obat dari Kobayashi Pharmaceutical, menghitung semua bahan obat yang dapat digunakan untuk memproduksi pil perut Jiuxuan, dan kemudian menghitung berapa banyak bahan obat lain yang dibutuhkan sesuai dengan kapasitas lini produksi Tokyo. Setelah menghitung permintaan, dia segera mengirim daftar itu ke Graham, dan meminta untuk segera menyiapkan bahan obat ini sesegera mungkin, dan kemudian dengan cepat mengangkutnya ke Tokyo dengan transportasi udara. Pada saat yang sama, Liam harus menghitung bahan obat yang dibutuhkan oleh beberapa lini produksi lainnya, dan mengirimkannya ke Graham satu demi satu. Sehingga Graham dapat memulai persiapan, dan kemudian mengirimkan bahan obat yang disiapkan ke dasar produksi lainnya. Setelah melakukan semua ini, Charlie dan rombongannya, yang dipimpin oleh Ichiro, datang ke villa mewah satu lantai milik keluarga Kobayashi di pusat kota Tokyo. Awalnya, Ishak sudah mengatur hotel untuk Charlie, tetapi karena undangan Ichiro yang baik, Charlie memutuskan untuk sementara tinggal di rumah Ichiro. Villa satu lantai keluarga Ichiro ini adalah seluruh lantai atas dari sebuah gedung bertingkat 80. Luas lantai interiornya saja lebih dari 1000 meter persegi. Helipad dan kolam renang tanpa batas di teras atap dapat dikatakan sebagai kemewahan tertinggi. Setelah malam tiba, Charlie mandi, menelepon istrinya Claire untuk melaporkan bahwa dia aman. Lalu dua orang berdiri sendirian di teras besar di lantai atas, menyaksikan pemandangan malam Tokyo yang ramai, pikiran melayang. Kobayashi Pharmaceutical adalah bagian penting dari akumulasi energinya. Jika Kobayashi Pharmaceutical semuanya berhasil dalam mengkonversi produksi dan memproduksi pil perut Jiuxuan untuk dirinya sendiri,
maka pil perut Jiuxuan akan dapat dijual ke seluruh dunia dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, Charlie telah memikirkan bahwa harga pil perut Jiuxuan tidak akan pernah dimasukkan ke pasar domestik. Untuk memungkinkan orang-orang di Tiongkok membeli dengan harga murah. Tetapi dia akan menaikkan harga di luar negeri. Harga jual retail setidaknya harus 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi dari 100 yuan. Itu sekitar $60 per kotak. Dengan cara ini, keuntungan bersih setiap kotak setidaknya $30. Karena pil perut Jiuxuan dapat sangat meringankan dan mengobati banyak penyakit dan ketidaknyamanan perut, itu pasti akan menjadi obat yang harus dimiliki setiap rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, Charlie berspekulasi bahwa pendapatan Jiuxuan Pharmaceutical di masa depan akan melonjak dengan sangat cepat. Mungkin bisa menghasilkan puluhan miliar dolar setahun. Dan itu masih dolar AS. Jika beberapa kategori lain dikembangkan, itu akan menjadi keuntungan besar. Charlie bukan orang yang serakah. Alasan utama dia tidak sabar untuk menghasilkan lebih banyak uang adalah karena dia berharap untuk meningkatkan kekuasaan secara keseluruhan sesegera mungkin. Balas dendam besar orang tuanya belum terbalaskan. Banyak keluarga di East Cliff, yang dipimpin oleh keluarga Schultz dan membentuk afiliasi anti-Wade, harus membayar harga atas kematian orang tuanya. Apalagi keluarga Wade memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk masalah ini. Charlie tahu benar bahwa jika dia ingin bertarung melawan seluruh keluarga East Cliff dan membuat mereka tunduk padanya, hal pertama dan terpenting adalah meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Jika suatu hari nanti, dia kembali ke East Cliff dengan momentum seekor naga menempati sungai, maka semua keluarga di East Cliff akan gemetar di depannya. Bab 1679. Kota Kyoto jaraknya ratusan kilometer dari Tokyo. Rumah besar keluarga Ito yang berusia seabad terletak di pusat kota Kyoto. Kediaman keluarga Ito berada di sebelah Istana Nijo. Kediaman Oda Nobunaga, salah satu dari 3 pahlawan periode negara-negara berperang di Jepang. Meskipun luasnya sedikit lebih kecil dari Istana Nijo, luas keseluruhannya lebih besar dari villa tunggal keluarga terbesar di East Cliff. Di sekitar mansion, ada parit yang digali selama perang, dan masih memikul tanggung jawab berat untuk menjaga mansion. Di tembok kota, pengawasan 360 derajat tanpa jalan buntu dipasang untuk memastikan bahwa rumah besar itu tidak akan dilanggar oleh siapapun. Di balik tembok kota yang menjulang tinggi terdapat pengawal dengan senjata dan peluru tajam. Bangunan di mansion semuanya adalah bangunan kayu khas Jepang. Setiap bangunan memiliki sejarah setidaknya lebih dari 100 tahun. Ada puluhan pohon kuno dengan sejarah lebih dari 100 tahun di halaman. Juga ada ukiran batu tua berusia seabad yang antik dan penuh pesona. Pada saat ini, di halaman yang luas, seorang gadis cantik muda sedang duduk sendirian di kursi roda, menatap langit yang mendung. Kecantikan ini adalah nona tertua dari keluarga Ito, Nanako Ito. Dia sekarang menunggu salju pertama tahun ini di Kyoto. Di masa lalu, salju di Kyoto akan datang sedikit lebih awal. Musim dingin ini adalah musim dingin. Meskipun musim dingin tahun ini dingin, sedingin es, dan sangat dingin setiap hari, tetapi tidak ada salju. Sebelumnya hari ini, Departemen Meteorologi Regional Kinki mengeluarkan peringatan salju lebat. Mengatakan bahwa salju lebat akan turun di Kyoto malam ini. Dan Nanako Ito menyukai hari-hari yang dingin, jadi dia menunggu di halaman lebih awal. Namun, sampai larut malam, masih belum ada jejak salju yang tebal. Langit sangat mirip, tidak ada cahaya bintang yang terlihat, dan bahkan bulan pun tidak terlihat dengan jelas. Kepala pelayan rumah Ito memandang Ito Nanako dari kejauhan untuk waktu yang lama, melihat bahwa sudah larut. Lalu dia berjalan dan berkata dengan hormat, "Nona, sudah larut, sepertinya salju tidak akan turun malam ini. Cuacanya terlalu dingin. Lebih baik kamu kembali ke kamarmu lebih awal untuk beristirahat." Ito Nanako melihat bulan yang kabur di langit dan berkata dengan lembut, "Karena ramalan cuaca telah dikatakan, namun juga masih ada harapan. Watanabe-san harus kembali untuk beristirahat dulu. Jangan khawatirkan aku." Pengurus rumah tangga besar menghela napas dan berkata dengan sedikit tertekan, "Nona, jika Anda kembali untuk beristirahat dulu, saya akan mengatur agar para pelayan menunggu di sini. Jika salju turun,
Izinkan para pelayan memberitahu Anda sesegera mungkin. Ito Nanako tersenyum ringan dan berkata, aku di sini ingin melihat. Hanya ingin melihat seperti kepingan salju pertama ketika jatuh dari langit. Dan aku ingin merasakan kepingan salju pertama yang meleleh di wajahku. Jika aku menunggu sampai salju turun, aku akan kehilangan kesenangan. Pengurus rumah tangga besar buru-buru berkata, tetapi sekarang suhunya semakin rendah. Jika Anda terlalu lama di luar, Anda akan masuk angin. Tidak masalah, Ito Nanako berkata sambil tersenyum. Aku akan menunggu sampai jam 12. Apakah turun salju atau tidak? Nanti aku akan kembali ke kamarku untuk berendam di pemandian air panas. Jangan khawatir, Watanabe-san. Meskipun saya cedera, kebugaran fisik saya masih relatif kuat. Jika lebih dingin, itu tidak akan mempengaruhi saya. Pengurus rumah tangga besar itu mengangguk tak berdaya dan berkata dengan hormat, saya ada di dekat sini, Nona. Anda dapat memanggil saya kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu. Ito Nanako terkekeh. Oke Watanabe-san, terima kasih. Kepala pelayan besar dengan hati-hati mundur ke pengasingan. Dan Ito Nanako terus menatap ke langit. Untuk beberapa alasan, di langit malam yang mendung saat ini, penampilan Charlie tiba-tiba muncul. Dia merasa seperti bunga musim semi di hatinya, dan berpikir dalam hati, Charlie-kun, apakah salju turun di Aorus Hill? Aku ingin tahu apakah kamu sedang melihat langit malam di atas kepalamu sekarang. Aku tidak tahu. Apa kamu mengingatku? Bab 1680. Sambil berpikir pembohong, telepon di sakunya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Hiroshi Tanaka. Dia segera membuang pikirannya, menjawab telepon dan berkata sambil tersenyum. Tanaka-san, kenapa kamu meneleponku selarut ini? Tanaka Hiroshi menghela nafas dan berkata, Nona, sesuatu terjadi hari ini. Ketua sangat marah, dia baru saja menghancurkan banyak barang antik di rumah. Ito Nanako gugup, dan buru-buru bertanya, Tanaka-san, apa yang terjadi? Apakah ayahku mendapat masalah? Hiroshi Tanaka berkata, hari ini, ketua mengajak saya ke Kobayashi Pharmaceutical. Dia berencana menandatangani perjanjian kepemilikan saham dengan Dewan Direksi Kobayashi Pharmaceutical. Setelah perjanjian ditandatangani, ketua memerintahkan staf keuangan untuk mentransfer 4,5 miliar dolar AS ke rekening Kobayashi Pharmaceutical. Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia bertanya dengan bingung. Bukankah ayahku selalu ingin mengambil saham di Kobayashi Pharmaceutical? Hari ini adalah yang dia inginkan. Jadi mengapa dia marah? Hiroshi berkata tanpa daya. Sebelum ketua memerintahkan staf keuangan untuk membayar uang, dia tidak tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical telah benar-benar berpindah tangan. Apakah pemiliknya berubah? Ito Nanako bertanya dengan heran. Apa yang terjadi di sini? Bukankah itu berarti Jiro menghilang? Apakah dia kembali lagi? Tidak, Hiroshi Tanaka menjelaskan. Bukan Jiro yang kembali, tetapi Ichiro. Saudara Jiro yang dikatakan telah lama meninggal, tiba-tiba hidup kembali. Ah, Ito Nanako berkata dengan sedikit kebingungan. Apa yang terjadi? Mengapa aku semakin tidak mengerti? Hei, Tanaka Hiroshi menghela nafas dan berkata, ini bukan apa-apa. Kuncinya adalah Ichiro. Sebagai pewaris tunggal Kobayashi Pharmaceutical, mengalihkan 90% saham Kobayashi Pharmaceutical ke perusahaan farmasi Cina bernama Jiuxuan Pharmaceutical. Ito Nanako berkata dengan terkejut, bukankah ayah saya memiliki 30% saham di Kobayashi Pharmaceutical? Masuk akal jika Ichiro hanya memiliki 70% saham Kobayashi Pharmaceutical. Bagaimana dia bisa mentransfer 90% sahamnya ke perusahaan Cina? Tanaka Hiroshi berkata, inilah alasan ketua marah. Dia menandatangani perjanjian kepemilikan saham dengan Kobayashi Masayoshi, penjabat ketua Kobayashi Pharmaceutical. Setelah penandatanganan selesai, pembayaran selesai, tiba-tiba Ichiro kembali, yang mewakili Kobayashi Masayoshi. Perjanjian kepemilikan saham yang ditandatangani ketua tidak sah. Nanako Ito mengangguk ringan dan berkata, jadi, rencana ayahku untuk mengambil saham di Kobayashi Pharmaceutical tidak menghasilkan hasil. Ini lebih dari sekedar gagal. Hiroshi meratap.
Ketua Jiuxuan Pharmaceutical dengan jelas mengatakan kepada ketua bahwa dia tidak akan mengembalikan 4,5 miliar dolar AS. Ah, seru Ito Nanako. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Tindakan membeli saham adalah transaksi ekuitas. Jika kita membayar, pihak lain harus memberikan saham yang sesuai. Jika pihak lain tidak mau memberikan sahamnya, maka uang itu dikembalikan dengan cara yang sama, dan bahkan harus membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Mengapa pihak lain tidak memberi kita saham dan menahan uang kita? Ini benar-benar keterlaluan. Bukan, dia tidak tahu hukum Jepang kita. Hiroshi berkata sangat tertekan saat ini. Nona, pihak lain hanyalah seorang gila di luar hukum. Orang gila di luar hukum. Ito Nanako mengerutkan keningnya. Dengan karakter ayahku, tidak mungkin dia rela menderita kerugian bodoh ini, kan? Apakah dia punya tindakan balasan? Tanaka Hiroshi menghela napas. Tentu saja, ketua tidak ingin menderita kekalahan bodoh ini. Dia awalnya ingin bertengkar dengan pihak lain, tapi aku membujuknya untuk menghentikannya. Orang itu, ketua tidak akan bisa menyinggung perasaannya. Oh, omong-omong, berbicara tentang orang ini, Nona, Anda juga kenal dia. Aku juga kenal, Ito Nanako bertanya dengan heran. Siapa dia? Hiroshi berkata. Pelatih Aurora itu. Charlie yang melukai Tuan Yamamoto Kazuki dengan satu telapak tangan. Apakah itu Charlie? Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia langsung berseru kegirangan dan berseru. Tuan Charlie telah datang ke Jepang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.